adik-adik semuanya, kenalin nama aku Kanaya dan di video kali ini kita bakal sama-sama belajar matematika lagi tentang bangun datar dan bangun ruang. Yuk langsung aja kita ke materi pembahasannya. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu bangun datar. Adik-adik udah pada tahu belum nih bangun datar itu apa sih? Jadi, bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Jadi, bangun datar itu merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung aja nih adik-adik. Ada banyak banget bentuk-bentuk dari bangun datar adik-adik. Nah, dari yang pertama, yang ini tadi adik-adik. Ada yang udah tahu belum? Ini disebutnya apa nih adik-adik bentuk yang kayak gini? Yang ada 4 sisi seperti ini. Ayo coba adik-adik jawab. Iya, betul banget. Ini disebut persegi atau mungkin biasanya adik-adik lebih kenalnya kotak. Jadi, persegi atau kotak itu merupakan bangun datar yang dibatasi atau memiliki 4 sisi. Nih adik-adik lihat ya sisinya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini. Jadi ada 4 sisi pada bangun datar persegi. Selanjutnya, kakak punya bangun datar yang kedua nih. Kira-kira adik-adik pada tahu nggak sih? Ini disebutnya apa nih yang kayak gini bentuknya? Iya, betul banget. Ini persegi panjang. Nah, persegi panjang ini juga memiliki 4 sisi seperti persegi. Tapi bedanya, coba adik-adik perhatiin. Kalau yang tadi persegi, semua sisinya sama ya adik-adik panjangnya. Tapi kalau persegi panjang, yang sebelah sini dengan yang sebelah sini, itu berbeda panjangnya. Lebih panjang sisi yang dari sebelah sini dan sebelah sini. Sedangkan sebelah sini dan sebelah sini itu lebih pendek ya adik-adik. Nah, contoh bangun datar yang selanjutnya, aku punya yang bentuknya kayak gini nih adik-adik. Ayo coba sebutin apa namanya? Iya, betul banget tuh adik-adik udah pada pinter nih. Ini disebutnya segitiga ya adik-adik. Kenapa sih kak disebutnya kok segitiga? Coba deh adik-adik perhatiin. Dia punya 3 sisi yang membatasi bangun datar ini. Makanya dia disebut segitiga. Nah, adik-adik harus ingat ya. Segitiga mempunyai 3 sisi. Sebelum-sebelumnya, tadi persegi dan persegi panjang mempunyai 4 sisi. Dan yang selanjutnya, kakak punya contoh yang terakhir nih, buat bangun datar. Ayo coba nih, bentuk apa nih? Gampang banget kan adik-adik? Iya, ini disebutnya lingkaran atau bulat. Pasti adik-adik udah familiar banget kan dengar kata bulat nih. Ini kalau di bangun datar biasanya disebut lingkaran. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan dibatasi oleh garis lurus nih adik-adik. Kalau buat bangun datar yang ini dibatasi oleh garis lengkung. Jadi dia dibatasi oleh satu garis melengkung yang mengelilingi bangun datar ini. Makanya dia disebut lingkaran. Nah, setelah tadi kita belajar tentang bangun datar, selanjutnya kita bakal belajar tentang bangun ruang. Apalagi nih kak bangun ruang? Kalau tadi bangun datar kan merupakan bangun yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung saja. Nah, jadi kalau tadi kan bangun datar merupakan bangun 2 dimensi. Nah, kalau bangun ruang itu termasuk bangun 3 dimensi. Apa sih kak yang dimaksud bangun 3 dimensi? Jadi, bangun 3 dimensi merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Aduh, apa tuh kak ruang yang dibatasi sisi-sisi? Aku masih nggak ngerti. Tenang adik-adik. Kakak punya contohnya biar adik-adik tambah paham. Nah, contoh yang pertama, kakak punya bangun datar yang bentuknya kayak gini nih adik-adik. Coba deh adik-adik perhatiin. Nih, jadi dia itu 3 dimensi ya bentuknya adik-adik. Dia tengah-tengahnya itu ada ruang yang membatasinya adik-adik antara bidang-bidang. Jadi ini tuh persegi, 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 tapi tengah-tengahnya ada ruangnya. Ada isi, bisa diisi gitu.
Nah, yang kayak gini bentuknya namanya apa? Udah ada yang tahu belum? Kubus. Nah, ingat ya adik-adik, yang bentuknya kayak gini itu disebutnya kubus. Jadi, kubus itu merupakan bangun ruang yang terbentuk atau dibatasi oleh 6 buah persegi. Ayo coba kita hitung sama-sama, 6 buah persegi mana aja sih Kak? Ini, yang depan sini 1, belakang sini 1, atas 1, udah berapa? 1, 2, 3. Di bawah nih ada di sini 4, di pinggir sini 5, pinggir sini 6. Jadi dibatasi oleh 6 persegi ya adik-adik. Selanjutnya kakak punya yang bentuknya kayak gini nih adik-adik. Nih coba kalau adik-adik lihat ya. Nah, bisa diisi kayak gini, terus juga di atasnya. Tapi yang pinggir sini kotak doang nih adik-adik, nggak persegi panjang. Jadi yang ini persegi, yang ini persegi panjang. Bentuk yang seperti ini nih adik-adik disebut balok adik-adik. Jadi adik-adik ingat ya, yang bentuknya kayak gini disebutnya balok. Nah, contoh yang berikutnya kakak punya yang bentuknya kayak gini nih adik-adik. Coba deh adik-adik perhatiin. Ini bentuknya kayak apa? Kayak topi ulang tahun ya adik-adik ya. Nah, ada yang tahu nggak bangun ruang yang kayak gini disebutnya apa nih adik-adik? Nah, yang kayak gini disebutnya kerucut. Ingat ya adik-adik, bangun ruang yang bentuknya seperti ini disebutnya kerucut. Jadi nih, kalau adik-adik lihat kayak gini, dia itu bentuknya atasnya nanti ngelingkar gitu, tapi mengerucut ke atas, makin ke atas makin lancip. Dan di bawahnya sini nih bisa jadi tuh bolong adik-adik. Jadi ada ruangnya di tengahnya. Nah, selanjutnya nih adik-adik, nih gambarnya kurang lebih seperti ini adik-adik. Maaf kalau kurang rapi atau kurang mirip sama aslinya, tapi gambar yang kayak gini, coba adik-adik ada yang udah tahu belum? Disebutnya apa? Jadi yang kayak gini nih adik-adik, namanya coba adik-adik baca apa nih? Maaf adik-adik. Namanya prisma segitiga. Ingat ya adik-adik, prisma segitiga. Jadi dia nih adik-adik, kalau adik-adik lihat, bagian atas sama bagian bawahnya, atau biasa disebut alas, itu tuh bentuknya segitiga kan adik-adik. Nah ya adik-adik lihat, bentuknya segitiga ya, 1, 2, 3, punya 3 sisi, 1, 2, 3. Nah, atas bawahnya udah segitiga nih adik-adik. Tapi adik-adik lihat, bidang-bidang pembatas di pinggirnya itu berbentuk persegi panjang. Bener banget adik-adik. Jadi adik-adik ingat, prisma segitiga merupakan bangun ruang yang atap dan alasnya berupa bangun datar segitiga, sedangkan bidang-bidang sisinya berupa persegi panjang. Ingat ya adik-adik? Ayo kita next ke contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya ini, coba adik-adik, pasti adik-adik tahu lah. Kira-kira bentuk yang kayak gini nih, disebutnya apa sih adik-adik? Coba adik-adik ada yang tahu? Iya, betul banget adik-adik. Jadi bentuk yang seperti ini nih kita sebut tabung. Ingat ya adik-adik, bentuk yang seperti ini disebutnya tabung. Nah, jadi dia itu bagian atas dan bawahnya berbentuk lingkaran. Lalu diselimuti oleh satu persegi panjang yang menyambung adik-adik. Jadi dia tuh sekelilingnya nih, itu tuh sebenarnya persegi panjang yang dilipat gini nih adik-adik. Nih aku kasih contoh ya. Ini kan persegi panjang. Jadi dia dilingkarin gini. Nah, coba adik-adik lihat. Dia bentuknya jadi bulat kayak gini nih adik-adik ya kan? Atas dan bawahnya.
Nah, inilah bentuk tabung adik-adik. Untuk contoh yang selanjutnya adik-adik, nih aku punya yang spesial. Coba deh. Coba adik-adik lihat nih. Aku punya apa? Coba adik-adik perhatiin. Nah, coba adik-adik sebutin bangun ruang yang bentuknya kayak gini nih adik-adik nih. Disebutnya apa? Gampang banget nih adik-adik. Ayo coba. Iya, betul banget. Ini bola ya adik-adik. Jadi, bangun ruang yang bentuknya kayak gini nih. Anak-anak cowok biasanya pada suka main bola kan? Nah, itu juga termasuk bangun ruang adik-adik. Yang disebut namanya itu bangun ruang bola. Nah, setelah tadi kita belajar tentang nama-nama bangun datar dan bangun ruang, sekarang kakak mau ngajarin adik-adik cara menyusun dari yang terkecil sampai yang terbesar maupun sebaliknya. Nah, coba adik-adik lihat. Dari yang paling bawah dulu nih adik-adik, segitiga-segitiganya. Adik-adik perhatiin, dari 3 segitiga ini, segitiga yang paling kecil itu yang mana adik-adik? Yang ini ya, dari yang bawah sini. Nah, terus setelah yang ini mana lagi nih adik-adik? Yang ini. Kemudian baru yang ini yang paling besar. Jadi susunan ini dari bawah ke atas itu disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau kakak balik dari atas ke bawah, berarti susunan segitiganya dari yang terbesar dulu ya adik-adik. Sedang lalu yang paling kecil. Gitu ya adik-adik cara menyusunnya. Nah adik-adik, setelah tadi kita belajar mulai dari bangun datar, bangun ruang, contoh-contohnya. Nah sekarang kakak punya latihan soal nih buat adik-adik. Gampang kok, kakak yakin pasti adik-adik pada bisa. Nah yuk kita langsung mulai aja dari nomor 1. Ini disebutnya apa? Coba kita lihat jawaban adik-adik. Persegi. Yeay, yang berikutnya nih. Ayo cepat ini apa jawabannya? Coba kita lihat bener nggak jawaban adik-adik? Wah, persegi panjang. Ayo, apa nih tadi namanya? Sebutin lagi. Ayo, 1, 2, 3. Iya, yang ini namanya segitiga adik-adik. Jangan lupa, segitiga. Dan yang terakhir, ayo, apa nih adik-adik? Gimana? Jawabannya lingkaran. Yeay. Nah, selanjutnya buat nomor 2. Nih, coba adik-adik lihat. Di sini kakak punya botol minum nih adik-adik ya. Botol minum ini nih, kira-kira termasuk bangun ruang apa sih botol minum ini? Coba adik-adik tulis namanya apa nih yang bentuknya kayak botol minum ini. Tulis ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya buat nomor 3, kakak punya yang kayak gini. Nah, coba adik-adik lihat. Nih, kira-kira yang kayak gini namanya apa nih adik-adik? Ini semua sisinya sama ya adik-adik ya. Dia bisa dibuka kayak gini adik-adik. Bisa ada isinya. Nah, coba adik-adik tebak. Adik-adik, coba adik-adik jawab yang bentuknya seperti ini. Apa namanya? Ayo. Nah, buat yang nomor 4, adik-adik coba adik-adik lihat di sini. Aku punya DVD nih, adik-adik pasti di rumah pada punya kan? Nah, kira-kira nih adik-adik, ini termasuk bangun datar apa? Ayo coba adik-adik sebutin namanya apa? Gampang ya adik-adik ya. Kita next ke soal yang terakhir. Nah, buat soal yang terakhir nih adik-adik, soal yang kelima. Coba deh adik-adik lihat. Di sini kakak punya lingkaran-lingkaran warna-warni yang lucu-lucu banget ya kan adik-adik. Nah, coba adik-adik urutin lingkaran-lingkaran ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba adik-adik tulis warna mana sih lingkaran yang paling kecil sampai lingkaran yang paling besar. Nah, terima kasih banyak ya adik-adik udah nonton videonya sampai akhir. Buat adik-adik yang masih belum paham,
sama materinya, bisa banget nih diputar ulang, ditonton lagi videonya biar tambah ngerti. Jangan lupa dijawab juga latihan soalnya. Adik-adik bisa tulis dan minta tolong sama mamahnya dicekin bener gak sih jawaban adik-adik. Atau adik-adik bisa banget tulis di kolom komentar jawaban adik-adik. Nanti aku bakal kasih jawaban yang benernya di kolom komentar. Nah, sampai sini dulu ya adik-adik pertemuan kita. Makasih sekali lagi udah perhatiin, udah nyimak videonya. Oh iya, adik-adik bisa banget loh join ke WhatsApp grup Rumbaya. Nanti di sana adik-adik bisa langsung tanya materi-materi yang adik-adik belum ngerti, atau soal-soal dari sekolah adik-adik yang adik-adik nggak tahu jawabannya. Nanti kita bisa langsung ngobrol-ngobrol di WhatsApp grupnya. Caranya adik-adik bisa cek langsung di description box di bawah ya. Jangan lupa buat like video ini, share sama teman-teman semuanya, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Makasih, bye.